Halo, saya Zupe Marvin dan ini adalah Photographer Stories. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID jika kalian ingin membeli poster-poster untuk film Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe, bisa juga request untuk anime dan juga poster-poster lainnya. Silahkan kunjungi, ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Siapa yang tak tahu foto ini? Foto yang sangat bersejarah di mana detik-detik pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945 dipotret bukan oleh fotografer asing, melainkan oleh fotografer asli Indonesia, kakak beradik Alex dan Frans Mendur. Fotografer di zaman dulu tidaklah seperti sekarang ini. Mereka sering dilupakan perannya dan sering sekali tidak dihargai, padahal berperan sangat penting untuk mendokumentasikan acara dan momen bersejarah. Fotografer Stories kali ini akan membahas Alex dan Frans Mendur, fotografer asli Indonesia yang berhasil mendokumentasikan pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia. Alexius Impurung Mendur atau dipanggil Alex Mendur lahir pada 7 November 1907 di Kawangkoa, Minahasa, Sulawesi Utara. Merupakan anak pertama dari 11 bersaudara, ayahnya August Mendur dan ibunya bernama Arianse Menonimbar. Karena kesulitan keuangan, Alex harus berhenti sekolah di kelas 5 SD. Pada tahun 1922, Alex pindah ke Batavia yang sekarang berganti nama menjadi Jakarta dengan Anton Nayawan, yaitu kerabatnya yang sudah lebih dulu merantau ke Batavia. Nayawan bekerja kepada perusahaan Belanda yang menjual perlengkapan fotografi dan mengajarkan Alex cara menggunakan kamera. Alex lalu bekerja di perusahaan itu dan disitulah awal mula Alex Mendur bergelut di dunia fotografi. Beliau adalah jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri IPHOS, Indonesia Press Photo Service. Pada tahun 1932, Alex direkrut sebagai fotografer jurnalistik oleh Java Bod, perusahaan koran Belanda yang berkantor di Batavia. Lalu pada tahun 1936, dia bekerja di perusahaan pengiriman Belanda yaitu KPM. Saat Jepang menyerang Indonesia, Alex diberikan tugas oleh pemerintah Jepang menjadi kepala departemen fotografi untuk cabang berita lokal bernama Domei Shushin yang mendokumentasikan tentara Jepang yang berada di Indonesia. Pada Agustus 1945, Alex mendapatkan kabar dari rekan kerjanya di Domei bahwa akan terjadi proklamasi kemerdekaan di kediaman Insinyur Soekarno. Dia bersama adiknya Frans Mendur berangkat ke sana dan keduanya mendokumentasikan momen bersejarah itu. Sayangnya, raw film milik Alex disita oleh Jepang sehingga yang sekarang kita lihat saat ini adalah hasil karya dari Frans Mendur. Setelah kemerdekaan, Alex bekerja di Koran Merdeka. Lalu pada 2 Oktober 1946, Alex bersama Oscar Ganda, Alex Mamusung, Frans Mendur, Frans Umbas, dan Justus Umbas mendirikan IPHOS. Mereka melihat perlunya menyediakan foto-foto kepada kantor berita lokal dan asing tentang keadaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga melihat pekerjaan mereka sebagai kontribusi dalam perjuangan tersebut. Para fotografer IPHOS diberikan kredit untuk banyaknya foto-foto terkenal yang mereka hasilkan dan mereka juga disebut sebagai saksi-saksi penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu foto Alex Mendur adalah foto pidato Bung Tomo yang dipublikasikan pertama kali di majalah Nanjang Post di edisi Februari 1947. Foto diambil ketika Bung Tomo sedang berpidato di lapangan Mojokerto dalam rangka mengumpulkan pakaian untuk korban perang Surabaya yang jatuh miskin dan bertahan di pengungsian di Mojokerto. Pada waktu itu, kota Surabaya masih diduduki oleh Belanda. Alex meninggal pada 30 Desember 1984 di Bandung dan pada tahun 2009 mendapatkan penghargaan secara anumerta bintang jasa untuk jurnalistik foto mereka di masa kemerdekaan. Frans Sumarto Mendur atau disebut juga Frans Mendur lahir di Kawangkoan, Sulawesi Utara 16 April 1913. Adalah adik dari Frans Mendur yang juga merupakan fotografer pendiri IPHOS. Frans sedang bekerja di koran lokal Indonesia bernama Asia Raya dan dia mendengar bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan akan diselenggarakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dia bersama Alex Mendur menuju rumah Insinyur Soekarno dengan mengambil jalur yang berbeda karena meskipun mengakui kekalahan, tidak semua tentara Jepang mengetahui hal ini dan mereka masih berjaga di beberapa titik. Untungnya, Frans berhasil menyembunyikan raw film miliknya sehingga tidak disita oleh tentara Jepang, sedangkan raw film milik Alex disita sehingga dia tidak bisa mendokumentasikan acara itu. 3 foto ikonik hasil Frans Mendur adalah Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan RI, pengibaran bendera merah putih saat upacara, dan foto saksi yang menyaksikan pengibaran bendera merah putih. Jika saja saat itu raw film Frans juga ikut disita oleh tentara Jepang, mungkin saat ini kita tidak akan memiliki dokumentasi pembacaan teks proklamasi itu.
Inilah kenapa peran fotografer sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Franz meninggal di Jakarta 24 April 1971 dan kedua fotografer legendaris Indonesia ini memiliki sebuah monumen yang bisa kalian kunjungi di Talikuran, Minahasa, Sulawesi Selatan. Demikian fotografer stories kali ini, marilah kita mengheningkan cipta untuk kedua orang fotografer legendaris Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf M. Marvin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.